Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Rizky Asrafi dari KKN PPM UGM 2021 Tempel. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sedikit apa yang bisa saya berikan kepada teman-teman yang ada di Tempel. Dan kali ini adalah terkait digital marketing untuk UMKM. Nah, sebagaimana kita tahu, digital marketing ini di dunia seperti sekarang, semua orang pegang HP, dan ini menjadi penting teman-teman untuk bisa kita memasarkan produk kita menggunakan platform-platform digital seperti itu. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita mulai saja sesi pada kali ini. Nah, yang pertama dulu adalah marketing itu apa sih? Nah, menurut Kotler, itu marketing adalah pemasaran, adalah proses sosial yang dengan proses itu individu dan kelompok individu mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan penawaran dan secara bebas bertukar produk dan jasa yang bernilai dengan pihak lain. Nah, di sini poinnya adalah mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan, teman-teman. Jadi kita berupaya, kita yang punya produk, produk kita ini bisa terjual, gitu teman-teman. Kita menciptakan penawaran kepada orang-orang lain yang membutuhkan produk kita, ataupun kita juga bisa secara tidak langsung mengajak mereka untuk ternyata menyadarkan mereka itu sebenarnya butuh produk kita, seperti itu teman-teman. Nah, itu sendiri, itu kalau dari pengertian marketing sendiri teman-teman. Nah, selanjutnya adalah marketing manajemen teman-teman. Nah, manajemen pemasaran adalah seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan mendapatkannya, mempertahankan dan meningkatkan potensi pelanggan melalui menciptakan, menyampaikan dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. Nah, di sini kita setelah kita tahu marketing itu seperti apa, dan kita harus belajar nih bahwa marketing itu, pemasaran itu butuh di manajemen seperti itu teman-teman. Nah, disitulah kita dibilang adalah mendapatkan, mempertahankan, meningkatkan potensi pelanggan. Apa hal-hal yang bisa kita lakukan untuk bisa mendapatkan pelanggan, mempertahankan pelanggan, dan meningkatkan potensi yang dimiliki pelanggan ini teman-teman. Jadi bagaimana satu pelanggan ini kita bisa dapat nilai yang maksimal di setiap pelanggannya, seperti itu teman-teman. Itu makanya kita butuh manajemen pemasaran seperti itu teman-teman. Nah, salah satu manajemen pemasaran adalah digital marketing teman-teman. Nah, digital marketing ini sendiri kegiatan marketing yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi terdigitalisasi untuk menjangkau orang-orang yang berada di ekosistem digital. Nah, seperti yang tadi saya bilang teman-teman, dengan kondisi sekarang orang-orang itu sudah mulai beraktivitas, mulai menghabiskan waktunya itu di platform-platform ekosistem digital teman-teman. Nah, disitulah makanya kita penting untuk kita bisa mengkomunikasikan produk kita bisa memberikan informasi penawaran terhadap produk kita, bukan hanya di secara offline face to face seperti itu secara langsung, tapi kita juga bisa mulai beranjak ke ekosistem digital seperti itu teman-teman. Nah, di sini kalau kita lihat nih, kenapa sih pentingnya digital marketing itu? Nah, kita bisa lihat nih, data dari We Are Social pada Januari 2021 kemarin, itu total populasi Indonesia itu adalah 274,9 juta jiwa teman-teman, dengan orang-orang yang di kota itu sebesar 57%. Nah, dengan angka yang seperti segini, ternyata orang-orang yang menggunakan HP itu, HP yang ada di Indonesia adalah sebanyak 345.300.000 teman-teman. Nah, ini bahkan lebih besar dari populasi kita teman-teman. Jadi bisa dibayangkan bahwa satu orang itu mungkin banyak yang memiliki lebih dari satu smartphone seperti itu teman-teman. Nah, dari smartphone ini bisa kita lihat nih, pengguna internet di Indonesia itu jumlahnya adalah 202,6 juta teman-teman. Nah, yang ini adalah sebesar 73% dari populasi total kita teman-teman. Nah, bayangkan betapa besarnya yang bisa kita jangkau dengan digital.
220 juta orang bisa kita jangkau kalau kita melakukan pemasaran, melakukan kegiatan-kegiatan marketing itu di ekosistem digital, teman-teman. Nah, makanya ini tuh sangat impactful, bisa berdampak karena itu kita bahkan bisa menjangkau orang-orang yang bisa di luar pulau, jauh dari kita. Dan ini didukung juga nih teman-teman dengan sekarang ada kurir-kurir pengantaran seperti JNE yang memungkinkan kita untuk mengantar nih, mengirimkan barang-barang kita dari misalnya Pulau Jawa sampai Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, ataupun sebaliknya teman-teman. Nah, disinilah kita sebenarnya diunggulkan, kita tuh seluruh Indonesia tuh mempunyai kesempatan yang sama untuk berjualan teman-teman, karena adanya ekosistem digital seperti ini. Nah, di balik penggunaan internet sebesar ini, dari situ kita bisa dapetin lagi nih, berapa sih yang memainkan sosial media teman-teman. Nah, kita sering main Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, dan lain sebagainya. Nah, angka yang menggunakan sosial media di Indonesia itu sebesar 170 juta orang teman-teman, yang mana itu 61,6% dari penduduk Indonesia. Nah, kalau tadi ada orang yang menggunakan internet 202 juta, dan kali ini yang menggunakan sosial media ada 170 juta, berarti sekitar 32 juta orang itu dia menggunakan internet, tapi dia belum menggunakan sosial media. Seperti itu teman-teman. Nah, ini angka yang sangat besar teman-teman. Apalagi kita bisa langsung terfokus nih sosial media kita. Oke, kita lihat nanti apa sih yang paling banyak sosial media dipakai. Nah, itu kita akan bahas di belakang teman-teman. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah dari angka yang seperti ini, berapa sih pertumbuhan per tahunnya? Nah, pertumbuhan per tahunnya kalau kita lihat, kalau total populasi kita di Indonesia itu pertumbuhannya hanya 1% per tahun teman-teman, atau pertambahannya cuma 2.900.000 jiwa teman-teman. Tapi untuk angka yang mobil connectionnya itu lebih tinggi sedikit, itu ada di 4 juta teman-teman. 4 juta, 1,2% pertumbuhannya per tahun. Nah, yang mengejutkan adalah internet usernya teman-teman. Untuk angka pengguna internet ini itu bertumbuh setiap tahunnya itu, kalau kita melihat data 2020-2021 itu 15% teman-teman, yang mana ada penambahan 27 juta orang yang menggunakan internet seperti itu. Dan juga untuk sosial media itu ada pertumbuhan dari 2020 sampai 2021 adalah 6,3% teman-teman, yang mana ini adalah sekitar 10 juta jiwa orang yang memulai untuk menggunakan media sosial teman-teman pada tahun 2020 sampai 2021. Nah, ini tentu pertumbuhan yang lebih besar daripada pertumbuhan populasi teman-teman. Jadi dengan angka yang seperti ini, kalau sebelumnya itu adalah pengguna sosial media 61%, ini bisa saja nanti beberapa tahun lagi itu bisa sampai 90% teman-teman. Nah, untuk itulah kita penting untuk belajar digital marketing, bagaimana kita bisa mencoba meraih, bisa menjangkau para konsumen kita yang ada di ekosistem digital. Nah, seperti itu. Nah, di sini kalau kita bisa bandingin nih perbedaan digital marketing sama yang tradisional marketing teman-teman. Di sini ada beberapa variabel, yaitu yang pertama adalah jangkauan, biaya, yang ketiga adalah secara targeting, keempat adalah pengukuran, dan yang kelima adalah model komunikasi. Nah, kalau yang dari segi jangkauan teman-teman, nah kalau yang tradisional marketing itu biasanya jangkauannya hanya sebatas dengan geografis daerahnya teman-teman. Jadi misalnya kan kita melakukan marketing nih di daerah tempel, oke, berarti yang terkena dampak marketing kita hanya di tempel aja teman-teman. Mungkin jauh-jauh ke kota Jogja seperti itu teman-teman. Nah, tapi kalau kita pakai digital marketing, itu kita bisa menjangkau orang-orang bahkan di luar Indonesia teman-teman. Kita bisa sampai ke Amerika, tergantung produk kita itu dibutuhkan untuk siapa teman-teman. Nah, disinilah kita penting belajar untuk bisa memperluas skala bisnis kita teman-teman. Dari target marketnya mungkin yang pertama hanya masyarakat tempel, tapi dengan digital marketing kita bisa memperluasnya bahkan sampai sedunia teman-teman. Nah, seperti itu. Terus dari segi biaya teman-teman, dari segi biaya ternyata tradisional marketing itu harganya lebih tinggi teman-teman. Kalau kita hitung-hitung, karena untuk satu daerah sebesar tempel aja mungkin dia menghabiskan jutaan teman-teman. Tapi dengan digital marketing
biaya ini tuh lebih fleksibel dan juga lebih efektif digunakan teman-teman. Bayangkan kita cuma hanya bayar berapa, tapi orang lain itu bisa mengunjungi toko kita. Tapi kalau di toko fisik, di traditional marketing, kita untuk mendatangkan orang ke toko kita itu sangat susah teman-teman. Biayanya akan sangat besar. Tapi kalau di digital marketing sesederhana kita membuat promo, lalu kita mengarahkan mereka ke website kita, dan itu lebih simple dan lebih meningkatkan peluang untuk para konsumen itu untuk membeli teman-teman, seperti itu. Nah, kalau terkait variable targetingnya teman-teman, nah di sini traditional marketing itu kita nggak bisa menargetkan teman-teman. Jadi kita misalnya kita menyebarkan selebaran brosur gitu di pertigaan lampu merah seperti itu teman-teman. Nah ini kita pasti membagikan ke semua orang yang ada di situ. Kita nggak tahu apakah ini orangnya seperti apa dan bagaimana, demografinya seperti apa, dia pekerjaannya apa, umurnya berapa, kesukaannya apa, itu kita tidak tahu teman-teman. Tapi kalau menggunakan digital marketing, kita bisa tahu nih perilaku masyarakat yang menggunakan ekosistem digital itu ada datanya teman-teman. Nah dari data itu bisa menjadi insight bagi kita. Kita bisa tahu nih, oh ternyata orang ini suka olahraga, oh ternyata orang ini suka musik seperti itu. Nah dari situ kita bisa tahu nih, ini ternyata target market kita yang kita tuju itu ternyata yang suka musik. Jadi kita nggak perlu mencari orang-orang yang suka olahraga. Nah disinilah targetnya itu lebih tinggi ininya, peluang untuk mendapatkan konsumennya. Terus juga untuk pengukurannya nih teman-teman. Kalau untuk pengukurannya, itu traditional marketing itu kita susah mengukurnya teman-teman. Karena kayak seperti kita bagi-bagi brosur nih. Nah kita juga nggak bisa nge-track nih. Kita bagi-bagi brosur itu dampaknya sebesar apa. Nah, tapi kalau digital marketing ini lebih mudah kita untuk mengukur dampaknya teman-teman. Karena apapun yang kita buat di ekosistem digital itu bisa menghasilkan data teman-teman. Data itu bisa dihasilkan dari sosial platformnya sendiri ataupun kita bisa membangun sistem pengukurannya sendiri teman-teman. Nah, terus juga kalau dari model komunikasi ya teman-teman, kalau traditional marketing itu dia hanya komunikasi satu arah biasanya. Seperti tadi brosur ataupun kita pakai spanduk atau pakai baliho, ya kita menampilkan oh ini produk kita. Ini yang kita jual, ini ada promo nih, atau ini ada penawaran menarik nih. Tapi para konsumen ini nggak bisa nanya nih, ini promonya spesifik di barang ini aja kah, atau seperti apa promonya, sampai kapan? Itu yang nggak bisa kita jangkau. Nah, tapi kalau dengan digital marketing, kita bisa membangun model komunikasi dua arah teman-teman. Misalnya kita menggunakan sosial media nih, kita pakai Instagram. Nah, kita bisa komen nih di feed-feednya itu, ini gimana ya kak promonya, ini promonya sampai kapan, terus promonya di produk apa aja, seperti itu. Bahkan kita bisa direct message nih ke brand yang ingin kita tanyain secara spesifik. Nah ini membangun hubungan yang tentu menjadi bekas ingatan bagi konsumen kita nih. Ternyata mereka pernah berkomunikasi dengan produk brand kita seperti itu, walaupun mereka belum memberi produk kita seperti itu. Makanya dari sini kita bisa lihat bahwa digital marketing itu lebih unggul, walaupun traditional marketing itu tetap diperlukan untuk bisa dijalankan. Tapi memang untuk mengefisiensikan tenaga dan biaya, itu kita harus mulai masuk nih ke digital marketing. Seperti itu teman-teman. Nah selanjutnya adalah terkait digital marketing, kita tentu tadi nih kita harus tahu nih siapa sih yang jadi target market kita. Nah untuk itu ada nih namanya STP marketing model. Jadi STP itu singkatan dari segmentation, targeting, dan positioning teman-teman. Nah apa sih itu? Nah ini adalah model bagaimana kita bisa tahu nih siapa sih pembeli kita dan bagaimana cara kita mengajak mereka untuk membeli produk kita teman-teman. Nah kalau di segmentation ini maksudnya adalah bagaimana kita bisa membagi pasar menjadi kelompok segmen pelanggan yang berbeda teman-teman. Nah jadi kita pengen nih, oke,
uh, pengen target market kita adalah orang yang suka musik teman-teman, orang-orang yang suka musik atau orang-orang yang suka olahraga teman-teman. Nah, udah kita bisa nge-track nih, oke, berarti segmentasi pasar kita adalah orang-orang yang suka olahraga teman-teman. Nah, di sini kita bisa memisahkan nih batasan, kita memberi batasan bahwa kalau di luar segmen olahraga kita nggak perlu menjangkau orang-orang di luar itu teman-teman. Nah, setelah kita buat segmentasi ini, kita buat targeting teman-teman. Kita mau pengennya targetnya orang-orang yang di olahraga apa sih? Apakah bola, bulu tangkis, dan sebagainya. Targeting ini penting karena masyarakat di dunia ini sangat begitu banyak teman-teman. Jadi kita dan produk yang ada itu juga begitu banyak. Jadi bagaimana kita bisa menemukan siapa target market kita yang sebenarnya adalah kita dengan melakukan spesifikasi terhadap target market itu. Makanya kita bisa milih nih, oke, tadi kita segmentasikan bahwa target market kita adalah orang yang suka olahraga. Terus di targeting ini kita bisa tahu bahwa kita mau pengen orang yang dia itu suka olahraga, mungkin dia suka main bola dan dia suka menjadi supporter bola seperti itu teman-teman. Itu jadi targeting kita. Terus satu lagi nih, positioning. Positioning itu apa sih? Positioning itu cara menentukan posisi produk kita untuk setiap segmen sasaran untuk merancang penawaran dan cita perusahaan untuk menempati tempat khusus di benak pasar sasaran. Nah, ini adalah lebih ke cara bagaimana produk kita itu bisa diingat sama konsumen kita, target market kita teman-teman. Contohnya adalah misalnya kita lihat Wardah nih teman-teman. Wardah kan kosmetik nih, tapi positioning apa yang diambil sama dia? Positioningnya adalah dia menginformasikan bahwa produk dia adalah produk halal seperti itu teman-teman. Jadi walaupun sekarang itu banyak produk kosmetik yang halal, tapi kalau kita mau dalam pikiran kita adalah kita pengen produk yang halal nih, pasti kita langsung terpikirnya Wardah, walaupun produk lain sudah ada yang halal seperti itu teman-teman. Nah, positioning ini menjadi penting untuk menjadi kekuatan untuk brand kita itu bisa dikenal sama target market kita seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya kita bisa mengukur nih seberapa besar sih market kita. Tadi kalau kita sudah menentukan segmentasinya apa, targetingnya apa, positioning seperti apa, nah, sekarang kita bisa mulai hitung-hitungan matematika nih. Bagaimana kita bisa mengukur siapa sih yang akan beli produk kita, sebanyak apa sih yang bisa produk kita beli produk kita seperti itu. Nah, di sini ada 3 ya teman-teman, ada TAM, SAM, dan SOM teman-teman. Jadi TAM itu adalah total addressable market, yaitu potensi jumlah penawaran atau pendapatan yang dapat diraih teman-teman. Jadi kalau kita misalnya jual tadi baju jersey teman-teman. Nah, yang bisa beli baju jersey ini siapa aja sih? Ternyata orang yang suka olahraga semua membeli baju jersey teman-teman. Nah, jadi itu adalah potensi penawaran yang bisa kita dapatkan teman-teman. Nah, dari situ kita selanjutnya lebih spesifik lagi nih, di SAM namanya. SAM ini adalah Serviceable Available Market. Nah, potensi jumlah penawaran atau pendapatan yang dapat diraih dengan pembatasan tertentu. Nah, jadi dengan orang yang suka olahraga tadi, kita kasih batasan nih, berapa orang sih yang mungkin suka olahraga dan itu laki-laki teman-teman. Jadi kita menyediakan produk-produk olahraga untuk laki-laki teman-teman. Nah, itu kita bisa lihat tuh berapa jumlah penduduk laki-laki di Indonesia yang suka olahraga teman-teman. Nah, dari situ baru kita dapetin lagi nih SOM-nya. SOM itu apa? Service Obtainable Market, yang maksudnya adalah potensi realistis jumlah penawaran atau pendapatan yang bisa didapatkan dengan konsep bisnis yang digunakan teman-teman. Jadi tadi kalau kita udah tahu tuh kita mau menjual ke orang, tadi pertama olahraga ya, di TAM-nya adalah orang olahraga. Yang kedua yang di SAM-nya adalah orang-orang yang dia adalah laki-laki yang suka olahraga, lebih spesifik. Nah, dari sini tuh masuk ke SOM-nya adalah kita misalkan angka lelaki yang suka olahraga adalah 100 juta orang teman-teman. Nah, dari 100 juta orang ini yang mampu kita jangkau itu berapa juta orang sih? Misalnya kita targetin, kita dengan kekuatan bisnis seperti ini, dengan sumber daya bisnis seperti ini, dengan konsep bisnis seperti ini, kita
bisa uh, memproduksi barang dan bisa menyalurkan barang ke 20 juta orang, teman-teman. Nah, berarti teman-teman itu adalah 20 juta orang. Jadi market yang teman-teman bisa dapatkan, potensi realisasi yang bisa teman-teman dapatkan dari tadi 100 juta orang, bahkan 270 juta orang Indonesia adalah 20 juta orang, teman-teman. 20 juta orang inilah yang nanti bakal membeli produk-produk olahraga untuk laki-laki dan seperti itu, teman-teman. SOM ini penting karena kita sebagai produk yang menjual kebutuhan olahraga laki-laki tentu nggak sendiri, pasti ada kompetitor. Nah, kalau kita bisa menguasai 20 juta tadi, berarti kompetitor yang lain adalah menguasai 80 juta tadi. Nah, kompetitor itu bisa lebih dari satu ya, teman-teman. Bahkan sampai puluhan kalau untuk produk-produk yang mudah dibuat seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya kita belajar nih bagaimana sih sebenarnya konsumen itu membeli, proses konsumen itu membeli seperti apa sih? Nah, di sini ada 5 proses untuk konsumen itu membeli. Yang pertama adalah aware, teman-teman. Aware itu apa sih? Bagaimana kita bisa membangun hubungan sama konsumen nih, teman-teman. Kita bisa menyadarkan mereka bahwa produk kita tuh ada dan produk kita tuh ini loh. Nah, seperti itu. Biasanya untuk memunculkan aware ini bisa datang dari pengalaman penggunaan barang yang mereka pernah beli, teman-teman. Nah, terus juga bisa dari komunikasi marketing, bisa dari mungkin iklan ataupun sosial media. Jadi mereka melihat produk kita, oh ini ada produk baju olahraga ya, seperti itu. Terus juga ada saran dari orang lain, teman-teman. Nah, ini yang biasanya menjadi kekuatan, teman-teman, karena kan kita cenderung percaya ya terhadap testimoni dan saran-saran dari orang lain, apalagi dari keluarga terdekat dan teman-teman terdekat. Nah, itu cara bagaimana orang itu awalnya tuh tahulah produk kita. Nah, setelah mereka tahu produk kita, yang kedua adalah appeal, teman-teman. Appeal ini adalah bagaimana setelah mereka tahu produk kita, mereka ingat produk kita, teman-teman. Dan itu membangun ingatan yang kuat, teman-teman. Dan ingatan yang kuat ini tadi dari bagaimana kita membangun komunikasi dengan konsumen dengan baik dan terpercaya, seperti itu, teman-teman. Seperti kalau misalnya pun testimoni nih, yang memberikan testimoni mungkin sangat bersemangat, oh ini produknya sangat bagus, produk ini bisa tahan lama dan sebagainya. Nah, itu jadi kita membangun ingatan yang kuat setelah itu. Nah, setelah kita membangun ingatan yang kuat di konsumen, kita masuk ke namanya ask, teman-teman. Jadi konsumen itu bertanya ke siapa sih? Bisa bertanya ke keluarga, ke teman, terus ke media, terus juga bisa bertanya langsung ke brandnya, teman-teman. Jadi mereka mencari tahu nih, oh produknya tuh ini, bagusnya tuh seperti ini, yang bisa kita beli tuh ini, pilihan warnanya apa aja dan sebagainya. Nah, setelah mereka tahu produk kita dengan lebih jelas, mereka akan melakukan action atau melakukan pembelian, teman-teman. Jadi mereka melakukan pembelian dengan produk yang mereka sesuaikan. Nah, setelah mereka melakukan pembelian, tentunya di pembelian kita harus memberikan pengalaman yang berharga, teman-teman. Kita harus memberikan produk yang memang benar-benar itu sesuai ekspektasi mereka. Karena setelah ini ada namanya adalah advokasi, teman-teman. Bagaimana mereka sudah membeli produk kita dan mereka itu bisa menyarankannya lagi ke orang lain. Nah, ini menjadi penting, teman-teman. Karena kekuatan marketing mulut ke mulut, nah biasanya itu lebih kuat, teman-teman, karena mereka bisa lebih mempercayai orang lain, seperti itu, teman-teman. Apalagi orang-orang yang terdekat dari mereka. Nah, makanya itu adalah advokasi. Bagaimana orang-orang yang telah membeli produk kita itu memberikan rekomendasi ke orang-orang lain, seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya untuk kita melakukan marketing, kita perlu nih untuk bagaimana produk brand kita itu customer centris, teman-teman. Jadi jangan kita tuh pakai ego kita sendiri untuk membangun langkah-langkah marketing. Di sini kita bergerak itu sesuai dengan kebutuhan konsumen dan apa yang konsumen inginkan, seperti itu. Di sini ada beberapa hal. Yang pertama adalah fisikal, teman-teman. Yaitu bagaimana menciptakan pelanggan yang
bisa menciptakan identitas merek yang kuat di ingatan mereka, teman-teman. Terus juga ada intellectuality, yang itu bertujuan untuk memecahkan tantangan sehari-hari di masyarakat. Jadi bagaimana produk kita itu sebenarnya, ya ini memang memecahkan masalah dari konsumen kita. Oh, mereka ingin berolahraga dengan pakaian yang keren. Oke, kita menyediakan pakaian olahraga yang keren seperti itu, teman-teman. Terus juga ada sociability. Sociability adalah menciptakan persona yang unik dan berhubungan dalam komunikasi merek. Nah, ini yang seperti tadi, teman-teman, seperti Wardah tadi. Wardah dengan dia terkenal dengan produk halalnya, itu menciptakan komunikasi produk, teman-teman. Bahwa, kalau mau beli kosmetik yang halal ya Wardah, seperti itu. Terus setelah itu ada emotionality. Emotionality adalah menciptakan relevansi dan bangun hubungan emosional dengan pelanggan, teman-teman. Nah, misalnya kita lihat isu di masyarakat terkait cinta lingkungan. Nah, kita harus bangun juga nih. Kita bangun bahwa brand kita ini sebenarnya juga cinta lingkungan, teman-teman. Jadi kita ada kesamaan relevansi emosional di situ. Kita sama-sama menjaga lingkungan, kita sama-sama ingin menjaga alam, seperti itu. Terus juga ada personability. Personability adalah berdiri untuk sesuatu, akui kekurangan dan tanggung jawab. Nah, jadi kita bergerak ada, ya kita kalau kita benar ya kita rayakan, tapi kalau kita salah ya kita harus bertanggung jawab, seperti itu, teman-teman. Terus morality adalah bertujuan untuk memberikan dampak besar bagi pelanggan dan pemangku kepentingan. Jadi kita mengusahakan produk yang kita buat itu memang benar-benar bermanfaat bagi konsumen, teman-teman. Jangan sampai produk yang kita jual itu cuma sekedar ada aja dengan produk harga yang murah, setelah itu cepat rusak, seperti itu, teman-teman. Masalahnya untuk digital media itu ada beberapa, teman-teman. Ada platform yang berbayar, ada platform sendiri, ada social platform, dan ada platform-platform yang tidak perlu dibayar, seperti itu. Nah, di sini ada bagiannya ada yang insentif. Insentif itu bisa berasal dari afiliasi dan kita menggunakan brand ambassador. Jadi kita membayar brand ambassadornya nih, teman-teman. Nah, terus ada juga digital properties. Digital properties ini bisa kita punya misalnya katalog, habis itu website, blog, HP, dan email, teman-teman. Terus kita juga bisa pakai sosial media, teman-teman, seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Google, seperti itu. Dan juga kita bisa pakai influencer engagement, teman-teman. Jadi bagaimana orang-orang yang menggunakan produk kita itu memberikan respon dan memberikan saran advokasi terkait produk kita. Terus kita juga bisa melakukan partnership, teman-teman. Jadi kayak kita melakukan program-program charities, terus juga kita melakukan event-event bersama, seperti itu, teman-teman. Terus juga kita bisa membangun marketing melalui konten, teman-teman. Jadi kita dengan konten-konten, dengan copywriter, kita bisa membangun kepercayaan, kita juga bisa mengedukasi para konsumen terkait kita dan terkait nilai-nilai apa sih yang ingin kita bawa. Dan terakhir adalah kita bisa menggunakan advertising atau iklan, teman-teman. Jadi iklan ini bisa dari mungkin kalau yang tradisional itu ada bisa pakai baliho. Terus kalau yang digital itu kita bisa pakai endorse, teman-teman, endorse. Terus video-video yang seperti di YouTube itu kan iklan-iklan berbayar, seperti itu, teman-teman. Nah, sekian video dari edukasi digital marketing kali ini. Masih ada 2 serial video lagi yang setelah ini terkait digital marketing. Saya harapkan teman-teman semua bisa meluangkan waktunya untuk belajar kembali dan kita belajar bersama-sama bersama saya Rifki Asrafi dari KKN BPM UGM 2021 Tempel. Sekian sesi kali ini. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.